Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami bisa berkumpul walaupun kami di rumahnya masing-masing, kami tidak mengurangi rasa syukur kami Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu. Bila firman-Mu ini boleh menjadi berkat Tuhan dan bisa melakukan hari lepas hari-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan terambil dari Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-36. Saya ulangi, Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 sampai ayat 36. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-35 saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, Kasihilah musuhmu. Ayat 35, beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, dalam firman Tuhan ini saya akan membagikan tema untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Itu bertema dengan kasih di dalam Tuhan. Kasih di dalam Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak terelakkan lagi di zaman ini bahwa kita pasti memiliki orang yang kita kasihi, ataupun yang belum, apapun yang kita belum, bahkan sangat sulit untuk kita mengasihi. Contohnya, orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang membuli kita, apapun orang yang menyakiti kita. Dan juga pada kita orang kenal juga pun, yang baik itu sangat mudah untuk kita mengasihi. Namun pada kita orang gak kenal ataupun orang yang berbuat jahat kepada kita, itu sulit sekali untuk mengasihi, sulit untuk mengasihi kita. Itu juga itu dapat mengakibatkan kita bahwa kita mengalami kesulitan untuk bisa mengasihi. Bahkan kita bisa melakukan tindakan seperti pertengkaran ataupun tindakan-tindakan lainnya, sehingga kita melakukan hal itu, terjadilah perpisahan sesuatu yang lain, perpisahan antara kita dengan mereka, benci sesama kita, benci sama orang yang pada kita. Namun pada firman Tuhan pada kesempatan ini, bahwa Yesus berkhotbah di suatu bukit kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan menyerukan bahwa pada ayat yang bahwa kita harus kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, dan mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi yang caci maki kamu. Apa sih Tuhan mengungkapkan demikian? Apa sih jasa kita untuk bisa
mengasihi jasa kita untuk supaya kita mengasihi sesama, mengasihi orang, itu supaya kita mendapatkan upah besar dan kamu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Di ayat yang ke 35 ini, yang ke C, bahwa maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan 3 poin untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Pertanyaan begini, bagaimana sih cara untuk mengasihi di dalam Tuhan? Saya ulangi, bagaimana sih cara untuk mengasihi di dalam Tuhan? Dalam poin pertama ini, poin yang pertama ini terambil dari 35C. Tetapi kamu kasihlah musuhmu. Poin ini yang itu adalah kasihlah musuhmu dengan mengatakan mengasihi. Kasihlah musuhmu. Dalam firman Tuhan ini sangat jelas bahwa Tuhan menegaskan bahwa dengan ngasih musuh, bahkan memberkati ataupun mendoakan dia, ataupun mengutuk kita atau mencaci kita, itu bisa menjadi anak-anak Allah yang menjadi nyata, menjadi anak-anak yang nyata. Apa sih kasih itu? Menurut kasih dalam bahasa Yunani-nya yaitu agape. Agape dengan kata keterangannya itu first, second, the present, plural, dengan definisi love, cinta, love. Namun dalam King James Version mengungkapkan ini, but love you your enemies, tapi sayangilah musuhmu. Yang mengungkapkan bahwa kita harus sayangi musuhmu. Dalam terjemahan BIS juga dalam bahasa Indonesia sehari-hari menyatakan begini, bahwa kalian sebaliknya harus mengasihi musuhmu. Mengasihi musuhmu itu. Mengapa demikian? Dengan demikian kasih itu adalah sifat dari kasih Allah, yaitu kasih tanpa syarat, kasih yang mau berkorban, dan kasih yang mau mengasihi orang yang rendah. Namun kasih ini juga sangat sulit bagi orang-orang untuk mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang selalu menyakiti kita, selalu membuli kita, selalu selalu yang mengambil nyawa orang yang kita sayangi, yang kita kasihi. Itu juga sangat sulit mengasihi juga. Dan juga orang-orang juga sangat sulit untuk mengasihi sama. Mengapa demikian? Karena kita tidak memiliki Roh Kudus di dalamnya. Tidak memiliki Roh Kudus di dalamnya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menasihati kita sebagai orang percaya bahwa kita harus mendengarkan firman Tuhan, harus mendengarkan Kristus, sehingga supaya kita mengasihi musuh dengan kasih itu, dengan kasih yang kita miliki, dan kita juga Roh Kudus kita tetap di dalamnya. Kalau kita mengasihi orang yang percaya, kalau kita mampu untuk mengasihi, kita juga bisa. Itu tergantung kita sendiri. Maka dari itu kasih. Namun Allah menyuruh kita, atau Tuhan menyuruh kita mengasihi dengan musuh kita bukan tanpa alasan. Kita nggak ada alasan untuk kita mengasihi. Allah menyuruh kita mengasihi bukan tanpa alasan, bukan alasan tertentu. Maka dari itu
Allah tidak mau juga menjadi sama jahat kita. Seperti patah orang mengasihi itu tergantung kita, tergantung kita memiliki dan juga memiliki Roh Kudus dalamnya. Maka itu poin yang kedua, kita juga mendengarkan bahwa bagaimana caranya untuk mengasihi. Poin pertama, kita kasihilah musuhmu. Ini yang kedua, yaitu adalah berbuatlah baik. Dengan ayat yang itu juga, ayat yang ke-35b, bahwa kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dalam ayat ini Tuhan mengajarkan kita pada murid-muridnya bahwa kita berbuat baik itu harus berbuat baik yang kita benci. Yesus juga menegaskan bahwa berbuat baik itu tidak boleh hal yang dilakukan orang yang baik. Tidak boleh hanya dilakukan kepada orang baik. Akan tapi kita juga harus melakukan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang mencaci maki kita, orang yang menyakiti kita. Dengan demikian, kata berbuat baik dalam bahasa Yunani itu agatopo. Dengan kata ketangan juga dengan first, second, the present, pure. Dengan kata definisinya itu good, bagus, baik, sempurna. Dengan terjemahan NIS, do good, berbuatlah baik, berbuat baik. Namun dengan terjemahan firman Allah yang hidup menerapkan juga untuk kita melakukan perbuatan baik. Jadi dengan demikian kita harus berbuat baik, bukan hanya kita mengasihi sesama, juga kita harus berbuat baik. Tetapi juga berbuat baik ini juga seperti kepada siapa saja, bagi mereka sama saja. Kalau kita memang diperlukan, mau kita melakukan apapun yang kita lakukan, kita harus juga berusaha menyatakan bahwa menyalahi perbuatan, dan melalui perbuatan itu, melakukan perbuatan itu, kita bisa membangun jika memang tersedia kesempatan itu yang menyakiti kita. Dengan pepatah bahwa perbuatan jahat dibalas perbuatan baik. Tuhan menyatakan itu. Nah, poin yang ketiga kita bisa mendengar bagaimana sih cara mengasihi di dalam Tuhan. Kita bisa mendengarkan poin yang pertama itu kasihilah musuhmu, yang kedua berbuatlah baik, yang ketiga yaitu berikanlah dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan timbal balik. Kita bisa melihat firman Tuhan di ayat 35b bahwa pinjamkanlah dan tidak mengharapkan balasan. Pinjamkanlah tanpa mengharapkan balasan. Dalam ayat ini Tuhan memberikan penegasan supaya kita meminjamkan walaupun kita tidak memberikan imbalan pada orang lain, dan juga memberikan pinjaman kepada orang yang merencanakan jahat pada seseorang ataupun kepada kita. Jadi kata pinjamkanlah ini dalam bahasa Yunaninya yaitu denezo, dengan kata keterangan juga dengan first, second, the present. Dengan kata definisinya yaitu lend dan borrow, yaitu meminjamkan, dipinjamkan. Dalam terjemahan NIV yaitu dengan lend to them,
pinjamkan kepada mereka. Dalam bahasa PIS menjawabkan bahwa harus kita meminjamkan, bahwa kita harus mengarahkan kembali kepada demikian. Apa yang kita berikan, apa yang kita keluarkan, ataupun kita hilang itu bisa digantikan, bukan di dunia ini, melainkan di surga. Dalam poinnya ini bawa kesimpulan bahwa kita bisa belajar dari Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang patuh terhadap ayahnya, orang yang terpandang. Namun saudara-saudarinya membenci Yusuf, sehingga dia dibawa ke sumur, dilemparkan ke sumur, dan juga dijual kepada orang Mesir. Dan ditambahkan lagi, dia di Mesir dengan pekerjaan, dia malah difitnah. Namun dalam pikiran Yusuf ini bahwa dia bisa juga memikirkan untuk balas dendam pada saudara-saudaranya. Namun dia malah menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun dan ketemu saudara-saudaranya. Bisa saja dia bisa membalas dendam kepada mereka. Namun Yusuf ini tidak demikian. Malahan dia memeluknya, menangis, dan memberikan dia memakan bersama di Mesir itu. Dengan demikian, pada kesempatan ini bahwa apa sih kita harus mengasihi itu? Bagaimana sih cara mengasihi? Dengan demikian, kita yang poin pertama itu kasihlah musuhmu, berbuatlah baik, dan pinjamkanlah itu orang tanpa mengharapkan imbalan. Namun mengasihi itu sulit, emang sulit dalam kesempatan ini. Emang sulit untuk kita mengasihi, emang sulit. Apalagi kita mengasihi orang tuh yang selalu membuli kita, yang selalu mencaci kita, melukai kita, ataupun mohon maaf ini ya, untuk orang yang menghilangkan nyawa seseorang yang kita cintai, yang kita kasihi. Maka dari itu kita belajar dan mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita mengasihi semua orang, termasuk musuh kita ataupun orang-orang yang jahat pada kita. Sebab Tuhan mengasihi semua orang, tidak hanya berbuat baik, tidak orang yang melakukan berbuat baik, orang yang mengasihi kita, namun orang yang berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang merencanakan jahat kepada kita, orang yang tidak berterima kasih tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dan bisa melakukan hari Tuhan. Mari kita bersatu doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami setelah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini bisa menjadi berkat dan bisa melakukan hari Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.